Waalaikumsalam. Ya. Ya apa? Bu Tuti ada waktu? Ya, ini waktunya pas Pak kosong ini. Oh ya. Ada waktunya. Ini Bu, saya ini mau sedikit curhat. Nah, saya kan punya teman guru matematika, namanya itu Pak Budiman. Pak Budiman guru ya, Ya, di matematika. guru matematika. Oh, iya. Nah, ketika mengajar di kelas 8A saat pelajaran berlangsung, itu tiba-tiba kelas itu sedikit ricuh karena ada wali murid Pak Anwar, salah satu ayah dari murid yang bernama Abdul. Nah, itu berteriak-teriak sambil membawa parang, Bu. Oh, pas waktu pelajaran Iya, itu ya. Oh, waktu pelajaran iya, itu. iya. Nah, tujuannya itu menyuruh Abdul pulang untuk membantu memanen ikan, gitu Bu. Iya, iya, iya. Nah, otomatis teman satu kelas kan juga merasa takut. Ya. Abdul sendiri juga ketakutan, dia tidak mau pulang. Nah, ini kalau kira-kira Bu Tuti menjadi Pak Budiman ini kira-kira apa yang harus dilakukan, Bu? Waduh, kalau saya jadi Pak Budiman yang jelas yang pertama kali ya shock juga ya, Ya, kaget shock orang juga. kita juga waktu ngajar kan ya, terus lagi waktu anak-anak ngajar begitu wali muridnya datang terus pakai parang. Nah, itu yang mungkin menurut saya kurang tepat ya, seperti Pak Anwar itu Ya. tadi. Nah, kita kan ya kalau kita sih mestinya kalau kita sudah tahu ya sebagai guru bahwa kita itu ngajar itu juga demi anaknya kan, Ya. seperti itu. Mestinya sebagai orang tua seperti Pak Anwar itu sudah mempercayakan anaknya untuk kita ajar, berarti kan itu juga untuk masa depannya juga ya. Menurut saya kalau saya jadi Pak Budiman, yang pertama kali yang akan saya lakukan menenangkan Pak Anwarnya dulu. Menenangkan Pak Iya. Anwar, ya. Karena ya itu tadi, karena bawa parangnya itu sebenarnya sudah tidak etis juga ya, Iya. untuk bagi kita sudah tidak etis. Cuman karena pada saat itu mungkin beliaunya juga sedang mungkin emosinya lagi labil ya, berarti mungkin akan saya temui dulu Pak Anwar. Kemudian saya tenangkan dulu, saya beri ini ya, beri masukan lah supaya tenang, atau saya bawa ke kantor dulu supaya menemui Bapak KS atau gimana. Jadi kita nanti ngomong seperti antar orang tua lah. Jadi karena saya sebagai orang tua di sekolah untuk Abdul dan Pak Anwar pun juga sebagai orang tuanya Abdul, mestinya kita saling ini ya, saling sharing lah gimana yang terbaik untuk si Abdulnya. Kalau saya gitu ya, Bu, ya. jadi langkah pertama akan saya menenangkan dulu Pak Anwarnya Ya. supaya lebih menjaga emosinya dulu, kemudian saya bawa ke ruang KS atau ya, menghadap Bapak KS, kemudian kita mulai memberi pemahaman tentang masa depan si Abdul seperti itu. Gitu ya, Bu ya. Ya. Oh iya, kalau begitu nanti saya sampaikan sama teman saya ya, Bu ya. Teman saya itu juga agak bingung, Bu, karena kan dia spontan ya, Iya, enak itu. mengajar kok. Ternyata ada orang tua yang seperti itu. Iya, memang kita tuh pihak sekolah itu juga harus bisa memberi pemahaman ya, kan itu untuk membantu pekerjaannya pun itu kan tidak harus Abdul sebetulnya. Iya. Ya kan bisa diwakilkan untuk warga yang lain atau siapa yang bisa membantu. Sedangkan Abdulnya sendiri kan masih masa sekolah, saya pikir ini untuk masa depannya. Memang dilema apa kita ya juga bingung sebagai guru ya, untuk demi masa depan murid kita ya, kita harus bisa memahamkan kepada orang tua yang seperti itu. Kalau saya sih seperti itu mungkin. Ya sudah, Bu Tuti, nanti Ya. saya sampaikan pada teman saya Pak Budiman supaya bisa mengambil langkah bagaimana menghadapi kasusnya ini. Terima kasih nggih Bu Tuti nggih. Ya, sudah senang membantu. Ya, terima kasih Bu Tuti. Ya. Assalamualaikum.